Kelenteng Kun Antong yang berada di Kuningan. Kita dari kelompok 1 kelas 12 IPA 4. Kita di sini mau wawancara ke Pak Toto namanya. Mau wawancara tentang warga Tionghoa pada zaman Orde Baru. Tanpa nunggu lama, yuk ke dalam. Salam untuk semuanya. Sekarang kita lagi ada di Kelenteng Kun Antong yang berada di daerah Kuningan. Kita sekarang lagi bersama dengan Bapak Toto. Kita di sini mau mewawancarai perihal warga Tionghoa pada zaman Orde Baru. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu ada latar belakang terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa, Pak. Maksudnya apa penyebab dari terjadinya diskriminasi tersebut dari pemerintah? Kalau itu sih sebetulnya lagi zaman Orde Baru kan disebut Konghucu kan tidak diperbolehkan ya, tidak dianggap sebagai agama. Jadi orang khususnya turunan Tionghoa yang ada di Indonesia yang tadinya di KTP beragama Konghucu semua dirubah. Bahkan banyak yang pada masuk ke gereja dan ke Buddha. Soalnya mereka kan pada takut kalau bikin surat apa dipersulit soalnya. Jadi secara otomatis mereka lebih baik pindah ke agama. KTP Kristen atau Buddha. Jadi dia kan bisa untuk bikin surat apa gitu kan mudah. Kalau Konghucu kan waktu zaman Soeharto kan dilarang sih. Jadi tetap dipersulit gitu. Cukup, Pak. Terus yang pertanyaan yang kedua, apa saja yang dilakukan Pak Soeharto dalam mendiskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa, Pak? Kalau pada waktu itu kan khusus untuk turunan orang Tionghoa yang kayak macam di Kelenteng ya, itu kan dilarang untuk ada kegiatan apapun ya untuk keluar dari Kelenteng. Nah terus namanya Kelenteng juga kan tidak diperbolehkan, harus pakai namanya wihara. Sedangkan kalau disebut wihara kan khususnya untuk yang beragama Buddha. Kalau Kelenteng itu kan khusus untuk turunan Tengkang, terus untuk turunan Tionghoa yang beragama Konghucu atau kan Taoisme. Kepercayaan lah, khususnya kepercayaan untuk warga Tionghoa yang seperti itu. Untuk selain kan pada tahun 65 itu ada pelarangan Imlek ya, Pak ya. Selain pelarangan Imlek yang dilakukan Pak Soeharto dalam mendiskriminasi kaum Tionghoa itu ada. Kalau khususnya untuk turunan Tionghoa, kalau di sini Imlek dilarang biasanya Cap Gome. Kalau Cap Gome itu kalau kepercayaan orang-orang Tionghoa ngegotong para dewa jalan-jalan gitu ya, itu pada tanggal 15 setelah Imlek. Kadang ada barongsai, liong, gotong-gotong tepekong, itu Cap Gome ditiadakan. Dilarang. Cukup. Untuk pertanyaan ketiga, Pak, upaya pemerintah Pak dalam pelarangan Imlek itu apa aja, misalnya seperti penutupan kelenteng atau apa tuh? Kalau penutupan kelenteng tidak ada yang disebut, cuma namanya aja tidak boleh kelenteng, harus wihara. Juga yang tadi kita ngomong dilarang ada keramaian, ya kayak main barongsai, biong ataupun gotong tepekong itu nggak boleh. Ke pertanyaan selanjutnya, Pak, yang keempat, upaya masyarakat Tionghoa dalam menyikapi larangan tersebut, Pak? Kalau sebetulnya warga Tionghoa tuh ngikut aturan pemerintah. Sebab walau kita ada di kabupaten, yang bergerak itu di pusat. Kita hanya laporan ke pusat. Nah pusat yang langsung ke sananya langsung. Berarti
tidak ada demo atau apa ya? Oh, nggak ada. Semua turunan Tenglang ngikutin tata aturan pemerintah aja. Terus Pak, pertanyaan yang terakhir Pak, yang kelima, dampak dari diskriminasi tersebut Pak untuk masyarakat Tionghoanya? Kalau disebut dampak sih dibilang apa ya, cuma gitu. Untuk khususnya untuk yang di Kelenteng itu kan semua berpisah agamanya masing-masing, pisah. Yang tadinya Konghucu, yang Taoisme, semua pada takut karena Konghucu kan dilarang, jadi mereka semua pada pindah agama. Ada yang ke Buddha, ada yang cenderung ke Kristen, ada yang ke Katolik. Tapi kalau mereka yang benar-benar masih pakai, yang mau dipakai adat, tata adat caranya orang Tionghoa, semua masuknya ke Katolik. Karena Katolik masih boleh dipakai, sembayangan apa masih boleh. Kalau di Kristen udah nggak boleh. Cuma ya dampaknya di situ. Jadi kelenteng-kelenteng kesini kan makin nggak ada orang. Mungkin cukup Pak. Terima kasih atas info yang Bapak kasih untuk kita. Untuk pembahasan mengenai warga Tionghoa pada zaman Orde Baru ini, informasinya kita dapatkan 100% dari narasumber ya. Jadi apabila ada informasi yang kurang tepat, mohon untuk diberitahu di kolom komentar. Vlognya selesai ya, sampai jumpa lagi. Bye!